berjajar saja seperti di gerbong kereta api. Sekarang tempat duduknya sudah berkelompok atau menggunakan cooperative learning. Itu dimaksudkan agar ada interaksi antar siswa. Karena yang tadinya hanya siswa dengan guru saja, ini tidak hanya siswa dengan guru, tapi ada interaksi antara siswa dengan siswa yang lainnya. Lalu setelah proses pembelajaran, diskusi dan sebagainya, itu produk yang sudah dihasilkan oleh siswa dipresentasikan. Tahun 2012. Ini izinkanlah saya untuk menyampaikan upaya peningkatan mutu madrasah, baik itu di pembelajaran maupun di manajemen madrasah, sebagai dampak dari kemitraan kami dengan desain prioritas. Ini Bapak Ibu kondisi madrasah kami sebelum bermitra dengan desain prioritas. Dari segi pembelajaran, suasana pembelajaran ini bisa lihat Bapak Ibu bahwa guru lebih asik biasanya hanya menggunakan metode ceramah saja. Aktivitasnya hanya mendengar saja atau menulis. Jadi kalau guru itu tidak ceramah, ya menulis di papan tulis. Itu yang terjadi di madrasah kami sebelum bermitra dengan desain prioritas. Selanjutnya, kondisi lingkungan madrasah juga sangat memprihatinkan. Ketika hujan kami tidak bisa upacara. Karena apa? Ini lapangan becek. Ini akibat dari kami belum bisa mengoptimalkan peran serta masyarakat dan juga tata kelola di manajemen di madrasah kami. Untuk kondisi perpustakaan pun demikian. Seperti hal yang tadi disampaikan oleh Pak Stuart, bahwa perpustakaan itu layaknya hanya gudang buku saja. Jadi tidak terlihat aktivitas siswa untuk membaca. Kalaupun mau ke perpustakaan itu hanya meminjam buku saja. Gitu. Dan bukunya pun bukan buku-buku bacaan, tapi buku pelajaran. Itu untuk kondisi perpustakaan. Lalu apa yang kami dapatkan dari kemitraan dengan desain prioritas? Yang pertama, kami mendapatkan pelatihan praktik yang baik dalam hal pembelajaran. Lalu kepala sekolahnya juga ikut mengikuti pelatihan ini. Kenapa? Agar bisa mendukung apa yang sudah dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran itu bisa didukung oleh kepala sekolah. Di sini kami dilatih beberapa hal, mulai dari bagaimana melakukan pembelajaran yang efektif, cooperative learning, pembelajaran kontekstual, dan juga bagaimana upaya pembelajaran yang mengaktifkan siswa untuk mau bereksperimen dan yang lainnya. Lalu pelatihan praktik yang baik juga selain di pembelajaran, kami mendapatkan pelatihan dalam hal manajemen atau tata kelola madrasah. Di sini kita belajar bagaimana tata kelola madrasah yang baik, mulai dari bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat, mendorong PSM, dan juga bagaimana partisipasi dari keterlibatan semua stakeholder yang ada di madrasah untuk bisa membantu mengembangkan madrasah. Setelah Bapak Ibu kami melakukan pelatihan, pihak dari desain prioritas juga mendampingi kami dalam hal proses pembelajaran. Ini setelah dilatih, kami didampingi untuk memastikan bahwa apa yang sudah dilatihkan kepada guru-guru di madrasah kami betul-betul diterapkan di madrasah, dan juga sebagai wahana konsultasi. Setelah mendapat pelatihan dari desain prioritas, kami selanjutnya membentuk tim pengembang madrasah yang sebelumnya di madrasah kami tidak pernah terdengar ada tim pengembang madrasah. Di antaranya ini untuk kalau pada saat membuat RKT, RKS dan sebagainya itu dilakukan oleh tim pengembang madrasah dengan melibatkan guru, kepala sekolah, komite madrasah dan juga TU.
Selain membentuk tim pengembang madrasah, kami juga membentuk tim pengembang budaya baca untuk meningkatkan minat baca siswa di madrasah kami. Tim pengembang ini itu bertugas untuk melaksanakan atau membuat program, mensosialisasikan, melaksanakan, mengevaluasi program pada kegiatan di madrasah. Ini adalah kegiatan yang kami lakukan. Kami mensosialisasikan kegiatan kemitraan dengan Universitas Prioritas ini kepada orang tua. Jadi pada saat ada rapat orang tua, kami informasikan bahwa sekolah kami bermitra dengan Universitas Prioritas agar nanti tidak kaget, karena ini kan Amerika biasanya agak ini ya, apalagi kami termasuk daerahnya kampung lah istilahnya. Jadi kalau mendengar kata Amerika biasanya takutnya pada hati. Sehingga kami perlu penjelasan kepada orang tua siswa juga. Nah, selain sosialisasi, kami juga mendiseminasikan apa yang sudah didapatkan oleh guru-guru yang sudah mengikuti pelatihan Universitas Prioritas. Itu disosialisasikan, didiseminasikan. Kami berikan pelatihan kepada guru-guru yang lainnya, sehingga tidak hanya yang 15 guru saja, tetapi guru-guru yang lainnya pun yang sisanya itu bisa mengikuti pelatihan. Dan ini diseminasi internal di madrasah kami itu dilakukan oleh teman-teman guru yang sudah mengikuti pelatihan pada sebelumnya. Lalu guru yang belum pernah mendapatkan pelatihan itu kami ajak untuk melihat proses pembelajaran kepada guru-guru yang sudah pernah mengikuti pembelajaran kontekstual dari Universitas Prioritas. Selain guru-gurunya, kami juga mengajak siswanya untuk melihat kelas model. Jadi kalau di madrasah kami setelah mengikuti pelatihan itu kita membuat kelas model. Kelas 7 ada satu kelas model, kelas 8 satu, dan kelas 9 juga satu kelas model. Ini untuk memperlihatkan kepada guru-guru yang lainnya juga, sehingga ini nanti siswa pun akan tertarik ketika berkunjung ke kelas model, ingin mendapatkan proses pembelajaran yang sama, sehingga itu mendorong gurunya untuk melakukan hal yang sama agar semua siswanya bisa belajar dengan menyenangkan. Setelah melakukan pelatihan dan pendampingan, lalu apa yang berubah di madrasah kami? Pertama, dari segi pembelajaran. Sekarang kita dari mulai belajar di lapangan, lebih kontekstual, mendekatkan siswa dengan sumber pembelajaran, media pembelajaran aslinya. Lalu belajar siswa bisa lebih menyenangkan. Kalau misalnya ini jelas, itu bisa terlihat bahwa siswa pada saat mempraktekkan ini hasil produk siswa yang sedang diuji cobakan. Ketika hal ini berhasil, siswa akan merasa senang ketika bisa melakukan sesuatu. Lalu kami ajak juga siswa ini untuk belajar dari ahlinya. Ini kita membawa siswa ke PT Indonesia Power, karena kebetulan di daerah kami ada PT Indonesia Power yang relatif tidak terlalu jauh, sehingga bisa kami ajak siswa untuk kelas 9 ini materi tentang kelistrikan, ahlinya ya PT Indonesia Power, pembangkit listrik. Jadi kita bawa ke sana, siswa bisa mendapatkan hal-hal bagaimana proses terjadinya listrik sampai dengan bagaimana pendistribusian listrik sampai ke rumah-rumah. Beberapa mata pelajaran yang lainnya juga, termasuk ini ada mata pelajaran fikih yang tadinya hanya sekedar teori-teori saja, hadisnya saja, ini kita langsung mempraktekkan. Jadi pada saat bagaimana pengurusan jenazah, siswa langsung mempraktekkan, mulai dari bagaimana cara melilitkan kain kafan, bagaimana cara memandikan jenazah dan sebagainya, itu dilakukan oleh siswa. Perubahan pada pembelajaran selanjutnya, Bapak Ibu, proses pembelajaran di madrasah kami itu berbasis lembar kerja. Lembar kerja ini itu dibuat untuk sebagai dijadikan panduan siswa pada saat melakukan suatu pembelajaran, baik itu untuk melakukan eksperimen ataupun melakukan percobaan yang lainnya, ataupun siswa mencari sumber informasi yang baru, dan juga meningkatkan daya nalar siswa dengan beberapa pertanyaan tingkat tinggi yang bisa dibuat oleh guru-guru karena hasil pelatihan dari Universitas Prioritas. Lalu produk pembelajaran setelah proses pembelajaran itu kami pajangkan di dinding kelas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah salah satunya memberikan kebanggaan kepada siswa. Siswa akan merasa bangga hasil karyanya itu dipajangkan di kelas.
bisa dilihat oleh teman-temannya yang lain, dan juga ini bisa berfungsi sebagai sumber belajar bagi siswa. Pada saat jam istirahat, siswa bisa membaca materi-materi yang sudah dibuat oleh siswa yang lainnya. Lalu ada juga belajar melalui permainan. Jadi ini dalam artian bukan bermain ya, tapi melalui permainan dengan tujuan agar target atau tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai melalui permainan. Tempat duduk seperti tadi, kalau di awal itu hanya berjajar saja seperti di gerbong kereta api. Sekarang tempat duduknya sudah berkelompok atau menggunakan cooperative learning. Itu dimaksudkan agar ada interaksi antar siswa. Karena yang tadinya hanya siswa dengan guru saja, ini tidak hanya siswa dengan guru, tapi ada interaksi antara siswa dengan siswa yang lainnya. Lalu setelah proses pembelajaran, diskusi dan sebagainya, itu produk yang sudah dihasilkan oleh siswa dipresentasikan. Ini kalau di K13 kan ada M yang terakhir yang mengkomunikasikan. Ini siswa mampu mengkomunikasikan hasil proses pembelajarannya, dan juga ini adalah melatih mental siswa, karena sangat jarang sekali siswa yang mau ke depan menceritakan apa yang sudah didapatkan dari hasil proses pembelajaran. Ini sangat sulit sekali. Lalu kami juga berusaha memanfaatkan apa yang ada di madrasah kami agar bisa menjadi sebagai sumber pembelajaran di madrasah. Di antaranya kami memanfaatkan lorong yang ada di sekolah ini atau di madrasah. Tadinya ini biasanya dijadikan tempat coret-coret anak-anak. Nah, kami dirubah untuk dijadikan sebagai sumber belajar. Dan ketika ini sudah menjadi sumber belajar, alhamdulillah ini aman. Tidak ada siswa yang mencoret-coret lagi. Karena hasil produk pembelajaran ini kami pamerkan, mulai dari tingkat sekolah sampai tingkat nasional. Ini kebetulan yang pertama ada pameran produk pembelajaran kami di Kemendikbud. Kebetulan kami diundang dan satu-satunya madrasah yang waktu itu mengikuti kegiatan di Kemendikbud. Dan baik Bapak Ibu, perubahan selanjutnya adalah perubahan pada manajemen madrasah. Tadi kita sudah pembelajaran, yang kedua manajemen madrasah. Yang tadinya kami jangankan ada rapat tim pengembang madrasah, tim pengembang madrasahnya pun tidak ada. Dan alhamdulillah kami ada rapat tim pengembang madrasah, lalu ada ruang galeri. Ruang galeri ini sebagai showcase kami di tingkat internal madrasah. Fungsinya adalah sebagai bentuk akuntabilitas kami terhadap pembelajaran kepada orang tua siswa, bahwa kami sudah melakukan proses pembelajaran yang bisa menghasilkan produk pembelajaran sehingga siswa lebih bermakna dalam proses pembelajaran. Ini yang sangat jarang kami lakukan, itu adalah pembahasan anggaran berbasis pembelajaran. Jadi pada saat di awal pembelajaran itu ada rapat MGMP membahas tentang RPP. Lalu dari RPP itu kami identifikasi kebutuhan alat dan sebagainya, alat dan bahan untuk semua mata pelajaran, sehingga nanti kebutuhan-kebutuhan ini disampaikan kepada tim pengembang madrasah untuk bisa dipenuhi. Apabila tidak bisa dipenuhi oleh Tani dan Bos, ini kita bisa komunikasikan dengan komite madrasah untuk bisa membantu. Lalu dalam hal transparansi, kami memajangkan laporan keuangan madrasah, sehingga tidak ada lagi istilahnya pikiran-pikiran negatif dari orang tua siswa terhadap madrasah kami. Apalagi orang tua tahu bahwa siswa kami 1.500 berarti itu artinya 1,5 M dalam 1 tahun. Pasti pikirannya, wah uangnya banyak. Tapi ketika kami pajangkan, ini loh uang yang 1.500.000 itu digunakan, 1,5 M itu kami gunakan untuk ini, baru paham. Masih pada perubahan manajemen, kita pada manajemen ini berkaitan dengan kemitraan yang tadinya kita tidak bisa mengoptimalkan peran serta masyarakat. Nah, kita menjalin kemitraan dengan salah satunya dengan PT Indonesia Power. Ini PT Indonesia Power adalah mitra yang paling dekat dengan kami. Dari PT Indonesia Power itu memberikan dukungan penuh
khususnya untuk tim marching band kami, semua alat kebutuhan, kalaupun nanti ada alat yang rusak dan sebagainya, itu dipenuhi oleh dari PT Indonesia Power. Termasuk kalau misalkan kami ada panggilan, misalnya terakhir kemarin kegiatan MTQ di Tasik tingkat provinsi, untuk transportasi disediakan juga oleh PT Indonesia Power. Jadi semuanya full dari PT Indonesia Power. Termasuk kami juga mendapatkan beasiswa. Jadi siswa-siswa yang tidak mampu itu mendapatkan beasiswa dari PT Indonesia Power. Dan juga yang terakhir adalah memberikan bantuan untuk pembangunan asrama di madrasah kami. Lalu kami juga bekerja sama dengan Tisera dalam hal budaya baca. Tisera ini adalah salah satu penerbit buku 3 serangkai Bapak Ibu, dan ini kebetulan yang menjadi pegawainya itu adalah salah satu alumni kami dan ingin ikut mengembangkan budaya baca di madrasah kami, ikut andil. Mereka menyimpan buku-bukunya di madrasah kami, disimpan untuk dibaca oleh siswa-siswi kami sepuasnya, sampai rusak pun tidak apa-apa, hilang pun tidak apa-apa. Karena ada petugasnya juga di sana. Asal tidak dibawa ke rumah. Jadi kalau mau dibawa ke rumah itu harus dibeli. Tapi kalau membaca di sana sampai rusak pun tidak apa-apa. Lalu kami lakukan kerjasama dengan guru ngaji. Kerjasama dengan guru ngaji ini kami lakukan untuk sinkronisasi pembelajaran yang ada di madrasah dengan kegiatan pengajian siswa-siswi kami di tempat pengajian. Jadi kalau misalkan di madrasah untuk misalkan pelajaran fikih atau akidah akhlak ataupun Quran hadis, hafalannya harus A, B, C, D, disesuaikan juga dengan di tempat pengajian sehingga ada sinkronisasi. Dan ini efeknya juga bagus untuk siar madrasah kami. Ketika guru ngajinya ini kami undang, ini jadi marketing kami di madrasah, di masyarakat. Jadi ketika ada yang mengaji ke guru ini, nanti siswa SD-nya nanti melanjutkannya ke MTS ya, seperti itu. Ini salah satu marketing kami. Lalu kami juga bekerja sama dengan dokter dari Korea Selatan. Ini hampir tiap tahun dokter-dokter dari Korea Selatan itu datang ke kami untuk melakukan pengobatan gratis. Itu biasanya rata-rata sekitar untuk 3.000 orang, 3 hari biasanya berada di madrasah kami. Tetapi selain untuk pengobatan gratis ini, mereka juga membawa warga negara Korea Selatan yang tinggal di Indonesia untuk membantu di kegiatan ini. Jadi selain ada pengobatan gratis, itu ada pelatihan life skill untuk siswa-siswi kami. Untuk kegiatan PHBI, kita bekerja sama dengan ormas Islam, ada PCNU, GP Ansor Muslimat dan sebagainya. Ini agar setiap kegiatan yang kami laksanakan itu bisa gebiar. Jadi paling tidak setiap ada kegiatan PHBI paling tidak ada 5.000 orang yang hadir, dan itu juga bisa menjadi marketing kami. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga itu adalah perubahan pada budaya baca. Yang tadinya bisa Bapak Ibu lihat di awal bahwa perpustakaan kami itu tidak layaknya sebuah gudang. Bahkan pada saat dari USAID Prioritas datang ke madrasah kami, itu bisa dikatakan perpustakaannya tidak teridentifikasi. Karena pada saat datang dari tim USAID Prioritas terkunci, kuncinya tidak tahu ada di mana, dan kalau dilihat dari luar itu banyak barang-barang selain buku. Jadi memang gudang itu ada. Sehingga kami perlu melakukan penataan dan peningkatan pelayanan di perpustakaan. Yang pertama, layanan digital perpustakaan, yang biasanya pada saat kalau mau meminjam buku siswa harus menulis dulu buku apa yang dipinjam. Ini kita sudah menggunakan sistem barcode. Jadi ketika ada siswa yang mau pinjam buku, cukup pakai barcode saja. Seperti kalau kita belanja di Alfamart ya, dan sebagainya, pakai barcode itu langsung terdeteksi buku apa, tanggal berapa, jam berapa dipinjamnya. Tadinya di madrasah kami tidak sampai 100 orang dalam 1 bulan untuk kunjungan, dan akhir-akhir ini rata-rata dalam 1 bulan paling tidak 3.000 siswa berkunjung. 3.000 frekuensi kunjungan siswa ke perpustakaan kami.
Untuk penataan perpustakaan itu kami lakukan setiap 2 bulan sekali atau 1 atau 2 bulan sekali kita lakukan penataan, paling tidak memindahkan rak-rak bukunya sehingga siswa tidak jenuh, yang asal posisinya di sebelah kanan pindah di sebelah kiri dan sebagainya. Lalu kita manfaatkan juga mading siswa untuk bagaimana melatih kreativitas siswa, dan juga apabila ada siswa yang senang membacanya tidak di perpustakaan bisa cukup dengan mading siswa. Kami membentuk reading club atau kelompok baca. Kelompok baca ini dimaksudkan untuk memfasilitasi siswa-siswi yang memang sangat suka sekali dengan membaca, yang memiliki minat baca tinggi. Kami fasilitasi dengan membentuk reading club. Pada saat kegiatan reading club ini, siswa-siswi bisa mereview buku ataupun berdiskusi mengenai salah satu buku dengan siswa yang lainnya. Lalu pemanfaatan perpustakaan tidak saja untuk membaca saja. Ada beberapa guru di madrasah kami yang memanfaatkan perpustakaan ini adalah untuk proses pembelajaran. Salah satunya adalah untuk mendekatkan siswa dengan sumber belajar. Untuk program budaya baca ini kami kenalkan kepada siswa sejak siswa-siswi kami itu mengikuti masa orientasi siswa, agar pada saat sudah menjadi siswa, pada saat proses pembelajaran di kemudian hari tidak shock atau sudah terbiasa dengan kegiatan budaya baca. Jadi pada saat MOS pun, sebelum kegiatan MOS dimulai itu kami kenalkan program budaya baca ini. Lalu kegiatan muhadharah setiap hari. Kegiatan muhadharah ini diisi dengan beberapa kegiatan, mulai dari membaca Al-Quran agar siswa senang dengan membaca Al-Quran, lalu membaca sholawat, asmaul husna dan yang lainnya. Dan di sini dalam kaitan dengan budaya baca juga, setiap hari Senin dan hari Sabtu itu ada sesi bercerita. Siswa menceritakan kembali apa yang sudah dibacanya, atau siswa membacakan cerpen hasil karya sendiri, ataupun paling tidak siswa bertausiah, memberikan tausiah kepada yang lain. Pada saat tausiah, otomatis sebelumnya siswa harus membaca terlebih dahulu, karena kalau tidak membaca terlebih dahulu, apa yang akan disampaikan, seperti itu. Jadi ini yang kami lakukan agar siswa mau untuk membaca. Ini sudut baca juga kami buat di beberapa kelas. Di setiap kelas ini kami lakukan sesuai dengan selera wali kelas dan juga selera dari siswa-siswi kami untuk sudut baca. Lalu kami lakukan juga kampanye budaya baca. Kampanye budaya baca ini kami lakukan agar memotivasi siswa dan juga memotivasi guru-gurunya, karena memang guru-gurunya juga untuk minat bacanya masih rendah, sehingga perlu dimotivasi. Lalu ini adalah beberapa produk budaya baca di madrasah kami. Pertama ada hasil review buku, jadi setiap siswa yang tergabung di kelompok baca dan siswa kelas 7 ini yang untuk review buku yang menggunakan isi kawah Bisbon ini. Lalu ada reading diary. Reading diary ini adalah bagaimana agar siswa mau membaca di rumah, sehingga setiap siswa sudah membaca di rumah menuliskan kembali apa yang sudah dibacanya dan ditandatangani oleh orang tua untuk di rumah. Kalau untuk di sekolah kami ada yang disebut dengan jurnal membaca. Jurnal membaca ini kaitannya nanti diperiksanya oleh wali kelas ataupun di perpustakaan. Lalu ada juga beberapa hasil karya guru yang sudah diterbitkan dalam versi digital. Nah, untuk yang versi digital ini bisa Bapak Ibu dapatkan di SEA Market, SEA Molek. Ada yang berbayar, dan untuk yang hasil karya siswa berbayar. Kalau untuk yang hasil karya saya itu diberikan gratis. Ini dampak dari kemitraan kami dengan Society Prioritas. Prestasi yang kami raih, ada beberapa prestasi. Bahkan kami pernah memborong, ini yang di bawah, dalam satu event memborong beberapa piala. Hampir semua bidang kami dapatkan. Juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Hanya PAI saja yang tidak kami dapatkan. Lalu yang di atas ini adalah pada saat siswa-siswi kami menjadi juara lomba fisika tingkat MTS SMP se-Jawa Barat dan Banten. Dan untuk yang lomba ini kami 2 tahun berturut-turut bisa mengalahkan SMP negeri.
kami dari kelas 9 Fakultas Arya Mandala ini untuk mendemonstrasikan proses pembelajaran di madrasah kami.